Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan di sesi yang kedua. Di sesi yang kedua, setelah kita menamai masalah, yang perlu kita lakukan itu adalah kita membantu klien untuk memiliki pemahaman tentang masalahnya dan membuat goals atau tujuan tentang apa yang dia bisa lakukan. Nah, di sini ada tahapan mendeteksi kekuatan yang dimiliki oleh konseling atau klien. Jadi kekuatan itu bisa berupa pikiran, tindakan, ataupun pengalaman-pengalaman di masa lalu yang mungkin itu bisa dijadikan sumber daya untuk konseling kita. Nah, baik, ada dua pendekatan yang bisa dijelaskan. Yang pertama itu di dalam pendekatan naratif kita bisa menggunakan teknik yang namanya videotape question. Nah, konsep ini saya ambil atau saya adopsi itu dari konsep Bill O'Hanlon. Bill O'Hanlon ini adalah salah satu tokoh yang terpengaruh oleh aliran Ericksonian hipnoterapi juga. Nah, di sana kita akan coba membantu klien untuk membuat tujuan apa yang ingin dicapai atau dihasilkan dari sesi konseling ini. Oke, Kang Isan, siap kita mulai? Nah, Kang, pada sesi pertemuan sebelumnya itu ada yang namanya cemas. Nah, cemas ini adalah masalah yang kemarin sudah kita petakan, kemudian yang mengganggu Kang Isan selama ini. Baik, Kang. Tadi kita sudah membahas tentang masalah yaitu si cemas. Nah, saya ingin bertanya kepada Kang Isan. Bayangkan ini adalah sebuah layar. Layar ini mungkin seperti layar televisi, di mana layar ini bisa menceritakan tentang diri Kang Isan yang mampu melawan si cemas yang tadi. Kira-kira adegan apa yang muncul kan ketika akan melawan si cemas tersebut? Kalau saya bayangkan ini sebagai yang bisa menampilkan, saya bisa video bahwa saya bisa melawan kecemasan. Saya bisa sedang melakukan di acara profesi sudah, dan saya bisa lulus dengan ternyata kecemasan dulu yang saya alami itu tidak terbukti semuanya. Oke. Jadi Akang ternyata bisa lulus kuliah S1. Iya, seperti itu. Namun sekarang muncul lagi Iya, kecemasannya. Oke. Di sana Akang melihat diri Akang yang di wisuda. Iya. Ada siapa saja Kang yang hadir di sana? Di sana ada orang tua. Ada orang tua. Iya. Terus? Ada sahabat juga. Apa yang dikatakan oleh orang tua Akang kepada Kang Isan? Mereka mengatakan, akhirnya kamu bisa. Kemarin kamu ya ragu dengan hampir mau keluar, tapi akhirnya ujungnya bisa sampai wisuda. Dan perasaan apa yang muncul dalam diri Kang Isan? Jelas bangga, bahagia karena kemampuan saya bisa seperti ini. Yang awalnya saya cemaskan. Jadi semuanya sudah terbukti kecemasan itu hanya ada dalam pikiran Kang Isan. Iya. Oke, Kang, saya ingin menggambarkan ini ada garis waktu. Sekarang itu Kang Isan berada di bulan apa dan tahun berapa, Kang? Sekarang berada di bulan Juli 2021. Juli 2021 ya. Iya. Oke, Kang, ketika Kang pernah nggak mengalami hal yang sama ketika dulu Akang ingin melawan rasa cemas, rasa takut ataupun yang lainnya? Pernah dulu pas waktu kelas 5 Kelas 5 SD. Oke, Iya. kelas 5 SD ya. Kelas 5 SD. Apa yang Akang ingin lakukan di sana? Waktu itu ada sebuah perlombaan sekecamatan kalau nggak salah tentang
mahasiswa berprestasi. Oke. Saya sendiri ragu gitu, dan biasanya saya nggak pernah masuk ke ranking juga. Saya ikut aja, didorong sama guru gitu. Oke, jadi akan didorong Ya, untuk ikutan iya, lomba. iya, iya. Lomba apa Kang? Lomba kayak apa ya? Kayak cerdas cermat sih, Oke. ya seperti itu. Dan ternyata pas waktu itu saya juga masuk juara harapan gitu, meskipun tidak Berhasil ya menjadi. menjuari, tapi masuk juga ke 10 besar lah. Pertanyaan saya, apakah kamu mengalami kecemasan juga pada saat itu? Sangat deg-degan itu. Oke, apa yang Kang Ihsan lakukan untuk mengelola kecemasan itu? Kalau dulu saya sering ngobrol sama gurunya, dan mereka selalu memotivasi juga gitu. Oke, jadi ngobrol ya, Iya. pertama ngobrol dulu sama guru. Ya, Oke, sama guru. Ada lagi Kang yang akan bisa lakukan? mungkin cuma itu aja sih dulu. Oke, Jadi, dulu. ya. Oke. Sekarang itu tahun 2021 bulan Juli Ya. akan mengalami konteksnya kecemasan juga. Iya. Tetapi situasinya berbeda. Kalau dulu mungkin adalah kecemasan menghadapi perlombaan ya. Kalau sekarang itu akan menghadapi kecemasan di masa depan terkait dengan penyelesaian studi, Iya. kemudian biaya pendidikan, Ya, seperti karir, itu. Iya. pekerjaan. Nah, apa yang bisa kita lakukan agar akan mampu untuk melawan si cemas tadi yang sekarang dan besok lusa bisa kita lakukan? Mungkin saya komunikasi yang pertama sih dengan orang tua. Oke, Kalau komunikasi misalkan dulu dengan orang tua. Iya, dengan orang tua. Tapi mungkin yang selanjutnya harus ada plan kedua kalau misalkan orang tua. Nah, jadi cari untuk ke siapa gitu kalau misalkan Oke. ketika memang bingung. Oke Kak, saya pernah menghadapi klien juga. Waktu itu namanya sebut saja namanya Andi ya. Ketika dia menghadapi kecemasan, dia itu akan menemui mentornya. Iya. Nah, saya tidak tahu apakah akan juga bisa Iya. melakukan hal itu dan punya mentor. Iya. Tapi Andi ini berhasil mengalahkan kecemasan itu setelah dia bertemu dengan mentornya dan menceritakan apa yang terjadi. Nah, apa pendapat Kang Ihsan terkait dengan ide tersebut? Mungkin saya mau bisa dicoba juga seperti itu. Oke, bisa dicoba juga. Iya. Oke, ada mentor kan? Ada. Oke, siapa Kang mentornya? Bagian. Oh, bagian. Oke, bisa cerita nggak Kang? Seandainya Akang bertemu dengan Pak Gian, itu apa yang Akang bahas di sana dan kemudian apa yang terjadi? Mungkin saya akan bahas tentang kebingungan dan kecemasan yang saya alami untuk pengambilan keputusan ini, dan jelas minta solusi yang terbaik lah. Ya, seperti itu mungkin. Seandainya Kang Dian memberikan solusi yang terbaik menurut Kang Dian yang bisa Akang terima dan lakukan, kira-kira apa Kang? Mungkin kalau misalkan harapan saya bisa lanjut, ya, untuk misalkan mengambil posisi saya lanjut studi saya. Oke. Gitu. Kang Ihsan memutuskan untuk lanjut studi. Iya. Kekuatan apa yang Kang Dian berikan ke Kang Ihsan sehingga Akang tuh mau untuk menghilangkan atau melawan kecemasan dan mengambil keputusan untuk lanjut? Karena mungkin saya pikir dasar logikanya dan pemahaman secara pertimbangannya kuat. Oke. Dan itu masuk di akal. Iya. Buat Kang Ihsan. Iya. Poin pentingnya apa Kang? Yang itu masuk di akal dan itu bisa dilakukan sama Kang Ihsan. Iya. Poin pentingnya ketika ya kalau misalkan setiap hari saya ngobrol suka melihat potensi mungkin apa yang ada di dalam diri saya, sehingga beliau memberikan masukan-masukan secara logika pun masuk dari dalam pikiran saya. Saya bisa langsung mengambil keputusan. Ambil keputusan. Ya.
satu kata atau beberapa kalimat yang terngiang sampai saat ini dan itu membuat Akang maju tergerak. Yakin. Yakin, Iya. yakin. Iya. Iya. Itu yang beliau sampaikan. Iya. Yakin, yakin aja gitu. Iya. Iya. Oke. Nah, ini ada si cemas, ada yakin ya. Iya. Iya. Saya tulis nih. Iya. Baik, Bapak dan Ibu, kita sudah dapat 2 poin ya. Yang pertama adalah di sini tadi saya mempraktikkan terkait dengan cara memberikan nasihat dan bahasa presuposisi. Kemudian 2 teknik lagi yaitu menggunakan video tape question. Ini saya ambil dari Bill O'Hanlon, dan satu lagi menggunakan teknik pivot timeline. Nah, pivot timeline itu intinya kita menggali pengalaman klien di masa lalu ketika dia berhasil menangani si cemas atau situasi yang cemas. Nah, itu saja Bapak dan Ibu video kali ini. Kita nanti lanjut ke sesi yang berikutnya. Terima kasih.